Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soli dan Solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sekarang teman-teman jangan lupa untuk mempersiapkan alat tulisnya berupa buku, pensil, dan penghapus. Dan jangan lupa untuk selalu fokus serta konsentrasi selama menyimak video pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang pembagian bersusun. Nah, bagaimana teman-teman sudah siap? Yuk langsung saja kita simak pembelajaran hari ini. Nah, teman-teman, apa itu pembagian? Pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Pembagian merupakan pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa atau sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh pembagian dengan pengurangan berulang. Teman-teman sebelumnya pasti sudah belajar ya tentang pembagian pengurangan berulang. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama contohnya. Di sini Ibu memiliki sebuah pembagian yaitu 20 dibagi 5 sama dengan berapa? Nah, ini adalah kita bisa hitung dengan cara pengurangan berulang, teman-teman. Caranya adalah kita akan mengurangi angka 20 dengan angka 5. Dengan angka 5 secara berulang sampai hasilnya 0 atau tidak tersisa. Nah, sekarang kita coba yuk untuk menghitung 20 dibagi 5 dengan pengurangan berulang. Yang pertama, 20 dikurangi 5 sama dengan 15. 15 dikurangi 5 sama dengan 10. 10 dikurangi 5 sama dengan 5. 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Wah, berarti kita sudah menemukan hasilnya, yaitu 0. Nah, sekarang kita lihat berapa kali pengurangan dengan angka 5? 1, 2, 3, 4. Berarti 20 akan habis dibagi 5 dengan cara pengurangan berulang sebanyak 4 kali. Itu artinya 20 dibagi 5 sama dengan 4. Betul, teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman pasti masih ingat ya cara pembagian dengan pengurangan berulang ini? Nah, teman-teman, tapi bagaimana jika pembagiannya merupakan bilangan ratusan? Seperti berikut ini. 564 dibagi 4 atau 147 dibagi 7. Nah, untuk bilangan ratusan, kita sudah tidak bisa lagi menggunakan pengurangan berulang karena bentuknya sudah bilangan ratusan. Jadi, bagaimana ya cara menghitungnya? Yaitu dengan cara pembagian bersusun porogapit. Apa itu pembagian bersusun porogapit? Nah, di sini ada penjelasan mengenai apa itu pembagian bersusun porogapit. Porogapit adalah sebuah metode pembagian bersusun dengan membuat garis pengapit
antara bilangan yang dibagi dan bilangan pembaginya. Teman-teman perlu mengetahui bahwa porogapit ini berasal dari bahasa Jawa. Poro artinya membagi dan gapit artinya pengapit. Seperti apa bentuknya ya teman-teman? Yuk kita lihat bersama-sama. Nah, sekarang kita akan melihat contoh pembagian bersusun porogapit. Di sini ibu memiliki sebuah soal, yaitu 564 dibagi 4. 564 merupakan bilangan yang dibagi, sementara 4 merupakan bilangan pembagi. Nah teman-teman, sekarang kita gambar dulu ya garis porogapitnya. Nah, siapa yang sudah sering melihat garis ini? Kita bisa menyebut juga kurung bagi. Nah, baik teman-teman, sekarang bilangan yang dibagi yaitu 564 kita simpan di bagian dalam garisnya. Sementara angka pembagi yaitu 4 kita simpan di bagian luar. Nah, jika sudah seperti ini, kita sudah bisa untuk memulai menghitungnya. Ingat, kita akan mulai menghitung dari bilangan yang berada di dalam dan dimulai dengan angka yang berada di paling kiri. Nah, pada bilangan ini, angka yang paling kiri yaitu adalah angka 5, betul. Sekarang kita mulai untuk membagi. Ingat ya, jika ke atas itu dibagi. Nah, ini 5 ke atas ke angka 4, itu berarti dibagi. 5 dibagi 4 sama dengan berapa? 1, betul, bisa ya 1. Coba teman-teman ingat-ingat lagi perkalian bilangan 4. Angka berapa yang jika dikali 4 hasilnya 4 atau mendekati angka 5? Nah, kita harus mencari sebuah bilangan yang jika dikalikan itu hasilnya mendekati angka 5 atau di bawah angka 5, yaitu angka 1. Jadi 5 dibagi 4 sama dengan 1. Nah, sekarang turun. Jika turun, itu harus dikali. Ingat, kalau tadi naik dibagi, sekarang turun dikali. Betul. 1 dikali 4 sama dengan 4. Nah, sekarang kita kurangkan. 5 dikurangi 4, berapa teman-teman? 1. Betul. Ingat ya, untuk menuliskannya sejajar seperti ini. Lalu kita turunkan angka selanjutnya, yaitu angka 6. Ya, kita turunkan angka 6 di samping angka 1. Sehingga nilainya menjadi 16. Nah, sekarang kita naik, bagikan dengan angka 4. 16 dibagi 4 berapa? Coba teman-teman ingat-ingat lagi. Angka berapa yang jika dikalikan dengan 4 hasilnya 16? Angka 4, betul. Jadi 16 dibagi 4 sama dengan 4. Nah, sekarang turun. 4 dikali 4 sama dengan 16, betul. Lalu kita kurangkan. 16 dikurangi 16 sama dengan habis atau 0. Nah, karena ada angka yang belum kita turunkan, maka 0 tidak perlu kita tulis. Nah, angka berapa teman-teman yang belum diturunkan?
Betul, angka 4. Angka 4 kita turunkan sejajar dengan angka 4 di atasnya. Nah, sekarang kita bagi ke atas. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Karena 1 dikali 4 sama dengan 4. Nah, sekarang kita kurangkan lagi. 4 dikurangi 4 berapa? 0, betul. Nah, apakah sudah selesai teman-teman? Coba kita lihat, adakah angka yang belum kita turunkan? Sudah semua ya ternyata. Nah, ternyata karena hasilnya sudah 0, maka perhitungannya sudah selesai. Jadi, hasilnya adalah 141. Maka 564 dibagi 4 sama dengan 141. Nah, itu dia hasilnya. Bagaimana teman-teman? Mudah? Oke, kita coba satu soal lagi ya. Oke, teman-teman masih semangat ya? Baik, sekarang ada sebuah soal lagi, yaitu 147 dibagi 7. Ingat, 147 adalah bilangan yang dibagi, sementara 7 adalah bilangan pembagi. Yuk kita gambar lagi garisnya. Oke, nah coba tebak angka yang berada di dalam bagi kurung, yaitu bilangan berapa? Ya betul, 147 kita simpan di bagian dalam. Lalu yang di bagian luar, angka berapa? Angka 7, betul. Nah, sekarang sudah bisa untuk mulai menghitungnya. Yuk kita sama-sama ingat ya, dari angka yang berada di paling kiri, yaitu angka 1. Kita coba bagikan dengan angka 7. 1 dibagi 7 berapa? Nah, ini baru tidak bisa karena nanti hasilnya 0. Nah, kita bisa menggunakan 2 angka, teman-teman. Jika angka sebelumnya atau angka yang pertama hasilnya 0 jika dibagi, maka kita gunakan 2 angka, yaitu 14. Sekarang coba 14 dibagi 7. Berapa? Angka berapa yang jika dibagi 7 hasilnya 14? Ya, 2. 2 dikali 7 sama dengan 14, teman-teman. Betul, berarti 14 dibagi 7 sama dengan 2. Nah, sekarang kita turun dikali. 2 dikali 7 sama dengan 14, betul. Nah, sekarang kita kurangkan. 14 dikurangi 14 sama dengan habis ya. Nah, tapi karena ada angka yang belum kita turunkan, yaitu angka 7, maka kita turunkan dulu angka 7-nya. Nah, sekarang 7 dibagi 7 berapa? Betul, hasilnya 1. Karena 1 dikali 7 sama dengan 7. Nah, sekarang kita kurangkan lagi. 7 dikurangi 7 berapa? 0, betul, atau habis. Sekarang kita lihat, adakah angka yang belum kita turunkan? Sudah ya, berarti perhitungannya sudah selesai. Artinya 147 dibagi 7 sama dengan 21. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah tidak cara menghitungnya? Teman-teman semua, apakah sudah paham proses pembagian dengan cara bersusun porogapit tadi?
Insya Allah sudah paham ya teman-teman semua. Nah, sekarang teman-teman silahkan mencoba soal latihan pembagian berikut menggunakan proses pembagian bersusun porogapit. Silahkan teman-teman kerjakan pada buku tulis, lalu didokumentasikan. Kemudian hasil dokumentasinya silahkan dikirim melalui Google Classroom. Bagaimana teman-teman, sudah paham ya tugasnya? Baik, kalau gitu Ibu tunggu tugasnya. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Ya, terima kasih teman-teman semua, sholih-sholihah yang sudah memperhatikan video pembelajaran hari ini dengan seksama dan fokus. Ibu Bunga mohon maaf apabila terdapat penyampaian yang kurang tepat. Sekian, Ibu Bunga tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.